Halo teman-teman, apa kabar? Sudah siap untuk belajar bersama, bukan? Kali ini kita akan belajar mengenai ungkapan elte dan erogada. Apa sih keduanya ini? Untuk lebih jelasnya, silahkan simak penjelasan berikut ini. Elte adalah suatu ungkapan yang digunakan untuk menyatakan terjadinya suatu keadaan atau suatu kegiatan. Dengan kata lain, elte digunakan untuk menyatakan titik waktu terjadinya suatu kegiatan atau keadaan, atau juga digunakan untuk menyatakan jangka waktu berlangsungnya suatu kegiatan atau keadaan. Dalam bahasa Indonesia, ungkapan elte ini bisa diterjemahkan menjadi ketika titik-titik-titik, saat titik-titik-titik, waktu titik-titik, dan semacamnya. Sama seperti kata ketika, ungkapan elte bisa digunakan bersama dengan kata kerja dan kata sifat. Ketika kata kerja bentuk dasar atau kata sifat bentuk dasar yang dilekatinya berakhiran dengan vokal atau huruf mati real, maka ungkapan yang digunakan adalah real te. Misalnya, jada menjadi calte ketika tidur. Nolda menjadi nolte saat bermain. Gada, galte ketika pergi. Kemudian apelda, apelte saat sakit. Kemudian, jika bentuk dasar dari kata kerja maupun kata sifat yang dilekatinya berakhiran dengan konsonan atau huruf mati, dalam hal ini selain huruf real, maka ungkapan yang digunakan adalah elte. Ada bunyi e atau huruf e-nya. Misalnya, ikta membaca menjadi ilgelte ketika membaca. Anta anjelte ketika duduk. Dan makan mokta menjadi mogelte sewaktu makan. Bagaimana cara menerapkannya dalam kalimat? Mari kita coba menerjemahkan frasa keterangan waktu berikut ini. Jangan lupa tirukanlah. Saat hujan turun. 비가 올 때, Sewaktu bekerja. 일을 할 때, Ketika capek. 피곤할 때, Ketika senang. 기분이 좋을 때, Waktu marah. 화가 날 때, Selanjutnya, mari kita coba membuat kalimat yang di dalamnya terdapat frasa keterangan waktu seperti yang kali ini kita pelajari. Ketika ada waktu, saya berolahraga. 시간이 있을 때 운동해요. Ketika keluar rumah, tolong tutup pintunya ya. 밖에 나갈 때 문을 좀 닫아주세요. Apa yang ingin kamu lakukan di saat bosan? 심심할 때 뭘 하고 싶어요? Berikut ini ada 3 percakapan yang menggunakan ungkapan elte. Silahkan mencermatinya. 운동을 매일 해요? 아니요, 시간이 있을 때 해요. Tadi kita dengarkan, pembicara pertama bertanya kepada lawan bicaranya, apakah dia berolahraga setiap hari? Kemudian lawan bicara menjawab kalau dia hanya berolahraga ketika ada waktu saja. Mari kita dengarkan sekali lagi dan kemudian setelah itu tirukanlah. 운동을 매일 해요? 아니요, 시간이 있을 때 해요. Percakapan selanjutnya, 그 사람을 언제 만났어요? 서울 여행할 때 만났어요. Apa yang tadi ditanyakan oleh pembicara pertama? Ya, betul. Dia menanyakan kepada lawan bicaranya kapan dia bertemu orang itu. Kapan ya bertemunya? Betul sekali. Tadi lawan bicara menjawab bahwa dia bertemu ketika berwisata ke Seoul. Mari kita dengarkan lagi dan tirukanlah. 그 사람을 언제 만났어요? 서울 여행할 때 만났어요. Wah, kalian pintar sekali bisa belajar bahasa Korea dengan cepat.
Berikutnya, mari kita membahas tata bahasa yang kedua, yaitu ungkapan erogada. Kata gada di sini adalah kata gada yang sudah sangat teman-teman sekalian kenal. Ya, kata kerja yang artinya pergi. Apa ya arti erogada ini? Rogada digunakan untuk menyatakan tujuan seseorang pergi ke suatu tempat. Ungkapan ini bisa diterjemahkan menjadi pergi untuk titik-titik-titik. Ya, pergi untuk suatu tujuan tertentu. Atau kalau kata gada diganti dengan oda atau datang, maka oda digunakan untuk menyatakan tujuan seseorang datang ke suatu tempat. Atau dalam bahasa Indonesianya diterjemahkan menjadi datang untuk titik-titik-titik. Ya, datang untuk suatu tujuan tertentu. Rogada, ro-uda digunakan ketika kata kerja yang di depannya diakhiri dengan vokal atau diakhiri dengan real, bunyi L. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat dua contoh berikut. Kata kerja beristirahat swida jika diubah menjadi swirogada berarti pergi untuk beristirahat. Kemudian bermain, nolda menjadi nullooda, datang untuk bermain. Selanjutnya, bagaimana kalau kata yang dilekatinya berakhiran dengan konsonan atau huruf mati? Dalam hal ini, kecuali huruf mati real. Mari kita lihat contoh berikut. 찾다, 찾으러 가다, pergi untuk mencari. 받다, menerima, menjadi 받으러 오다, datang untuk menerima. Kecuali kata kerja gada, pergi, oda, datang, ro juga bisa digabungkan dengan kata kerja bermakna perpindahan atau gerakan yang lainnya. Seperti kata kerja keluar, nagada, naoda, sehingga menjadi ro nagada, ro naoda, yang berarti keluar untuk titik-titik-titik-titik. Kemudian kata kerja masuk, drogada, drooda, menjadi ro drogada, ro drooda, masuk untuk suatu tujuan tertentu. Kemudian ro olagada, naik untuk melakukan sesuatu. Kemudian apa arti ro neryogada? Ya, betul sekali, turun untuk melakukan sesuatu. Mari kita coba menerjemahkan kalimat pendek berikut ini. Jangan lupa untuk menirukannya ya. Pergi ke Korea untuk belajar bahasa Korea. 한국어를 공부하러 한국에 가요. Masuk kamar untuk mengerjakan PR. 숙제하러 방에 들어가요. Naik ke lantai 3 untuk bertemu teman. 친구를 만나러 3층에 올라가요. Pada akhir minggu, saya akan pergi untuk berolahraga bersama teman. 주말에 친구하고 같이 운동하러 갈 거예요. Bagaimana praktek penggunaan rogada dalam sebuah percakapan? Silahkan dengarkan percakapan berikut ini. 시간 있을 때 뭐 해요? 주로 사진 찍으러 가요. Ketika ada waktu melakukan apa? Ya, biasanya pergi untuk memotret. Silahkan tirukan. 주로 사진 찍으러 가요. Berikutnya, 시간이 있을 때 뭐 해요? 농구하러 가요. Apa yang dilakukannya saat ada waktu? Ya, pergi bermain basket. Silahkan tirukan kembali. 농구하러 가요. Selanjutnya, 시간이 있을 때 뭐 해요? 테니스를 치러 가요. Pergi main tenis. Silahkan tirukan. 테니스를 치러 가요. Teman-teman, mari kita ulang pelajaran hari ini. LT adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan waktu terjadinya atau jangka waktu terjadinya suatu keadaan atau kegiatan. Dalam bahasa Indonesia bisa disejajarkan dengan ketika titik-titik-titik, waktu titik-titik-titik, saat titik-titik-titik, dan lain sebagainya. Kemudian, ungkapan rogada adalah ungkapan yang digunakan untuk menyatakan tujuan pergi ke suatu tempat.
bisa diterjemahkan menjadi pergi untuk titik-titik-titik dalam bahasa Indonesianya. 여러분, 주말에 뭐 해요? 저는 친구하고 영화 보러 가요. Sampai bertemu di pelajaran selanjutnya.